Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Repi Mesari. Di video kali ini aku akan membuat makanan kekinian, yaitu spaghetti panggang atau disebut spaghetti brulee. Rasanya enak banget, saus bechamelnya itu rasanya creamy banget. Antara spaghetti dan saus bechamelnya itu rasanya ngeblend banget. Pokoknya wajib banget kalian cobain. Mau tahu gimana cara bikinnya? Stay tune terus ya. Pertama, kita akan memanaskan air sampai mendidih. Untuk spagettinya, saya menggunakan spaghetti merek La Ponte. Seperti ini bentuknya. Beratnya ini sekitar 225 gram. Untuk spagettinya kita gunakan hanya setengah saja dari 225 gram tadi. Ini sudah saya bagi dua dari 225 gram. Selanjutnya kita akan merebus spagettinya. Untuk spagettinya ini kita akan merebus sampai benar-benar lembut dan lentur. Karena spaghetti ini kan keras, jadi kita akan merebusnya lumayan lama. Oh ya teman-teman, sembari merebusnya, jangan lupa ditambahkan garam ya, agar rasanya lebih gurih dan enak. Ini kita rebus sampai benar-benar lembut. Selanjutnya, kita akan menyiapkan bahan tumisan. Di sini saya sudah menyiapkan bawang bombay dan bawang putih. Untuk bawang bombaynya, saya menggunakan seperempat bawang bombay. Dan untuk bawang putihnya, saya menggunakan 3 siung bawang putih. Bawang bombaynya kita iris kotak-kotak seperti ini. Selanjutnya kita akan mencincang bawang putih. Bawang putihnya cincang sampai halus. Bawang putihnya sudah selesai kita cincang, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengecek rebusan spaghetti tadi, jadinya seperti ini. Ini sudah lumayan lembut, sudah lentur. Selanjutnya kita akan menumis spagettinya. Siapkan margarin. Untuk margarinnya tidak usah terlalu banyak. Ini untuk menumis saja. Masukkan margarinnya. Tunggu margarinnya sampai meleleh. Selanjutnya kita akan memasukkan bawang putih. Untuk bawang putihnya ini kita akan tumis sampai sedikit garing dan mengeluarkan aroma harum. Kita tunggu agak sedikit garing. Bawang putihnya sudah garing. Selanjutnya kita akan memasukkan bawang bombay yang sudah kita siapkan tadi. Untuk bawang bombaynya ini tidak perlu terlalu garing, cukup layu saja. Selanjutnya masukkan 4 sendok makan saus tomat. Masukkan 4 sendok makan saus bolognese. Di sini saya menggunakan merek La Ponte. 4 sendok makan saja karena saus bolognese ini kan agak sedikit asam, jadi cukup 4 sendok makan saja. Karena di sini saya mau buat spagettinya agak sedikit pedas, jadi saya tambahkan cabai bubuk 1 sendok makan. Ini opsional, bagi yang ingin pedas silakan ditambahkan, bagi yang tidak ingin pedas tidak perlu ditambahkan ya. Tapi bagi yang ingin benar-benar pedas silakan ditambahi lagi. Masukkan sedikit lada. Untuk sendok takar seperti saya ini sekitar 1 gram. Selanjutnya kita akan aduk-aduk agar tercampur menjadi rata. Masukkan gula. Untuk gulanya ini untuk sendok takar seperti saya itu ada 5 gram.
Selanjutnya kita akan memasukkan spaghetti yang sudah direbus tadi. Ini spagettinya sudah lembut, sudah lentur lembut. Kita aduk-aduk hingga tercampur menjadi rata. Kita aduk-aduk terus ya sampai menjadi benar-benar rata, untuk saus dan spagettinya itu benar-benar menjadi rata. Selanjutnya, siapkan cetakan aluminium foil. Untuk ukurannya silakan kalian lihat di video. Di sini saya menyiapkan 2 cetakan aluminium foil untuk ukuran spaghetti 200 setengah dari 225 gram tadi. Selanjutnya kita akan memasukkan spagettinya ke dalam cetakan. Ini bau spagettinya harum sekali ya. Kita akan memasukkan spagettinya dan kita ratakan. Untuk porsinya sama ya, untuk 2 aluminium foilnya. Selanjutnya kita akan membuat saus bechamelnya. Pertama kita akan menyiapkan keju. Untuk kejunya saya menggunakan keju gold. Ini kita potong menjadi 2 bagian. Saya gunakan hanya setengah saja. Kita akan potong menjadi 2 bagian. Kita gunakan setengah saja. Untuk setengahnya ini bisa kita simpan untuk membuat makanan yang lain. Selanjutnya masukkan 1 sendok margarin. Ini saya gunakan margarin yang beraroma butter. Kita lelehkan terlebih dahulu. Margarinnya sudah mulai meleleh. Selanjutnya kita akan memasukkan susu cair yang sudah kita siapkan tadi. Untuk susu cairnya di sini takarannya 250 ml. Terserah kalian mau menggunakan merek apa saja untuk susu cairnya. Kita akan memasukkan susu cairnya ke dalam panci. Sambil diaduk-aduk agar menyatu dengan margarin yang sudah kita lelehkan tadi. Di sini susu cairnya kita sisakan sedikit untuk mencampurkannya dengan tepung nanti. Kita aduk-aduk. Selanjutnya kita akan memasukkan keju yang sudah kita siapkan tadi. Ini kejunya sudah saya parut. Ini saya parut terlebih dahulu agar nanti kejunya itu cepat meleleh. Jadi cepat menyatu dengan susu cair. Kita aduk-aduk sampai menjadi mengental, sampai mengental. Kita akan aduk-aduk terus. Selanjutnya kita akan memasukkan tepung. Untuk tepungnya ini takarannya 2 sendok makan. Kita masukkan ke dalam susu cair yang sudah kita sisakan tadi. Kita aduk-aduk. Ini agar tepungnya tidak menggumpal, jadi kita campurkan terlebih dahulu ke dalam susu cair yang sudah kita sisakan tadi. Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam adonan saus bechamel. Kita akan aduk-aduk terus sampai adonan saus bechamelnya ini mengental. Jadi di sini kenapa kita harus diaduk terus? Karena jika tidak diaduk, nanti di bawahnya itu akan gosong. Jadi kita harus aduk-aduk sampai saus bechamelnya ini mengental dan bertekstur. Ciri-ciri untuk saus bechamelnya ini sudah matang, sudah mengental. Nanti adonan saus bechamelnya ini akan meletup-letup ke atas seperti yang di video.
Untuk saus becamelnya di sini sudah cukup mengental, sudah selesai. Selanjutnya kita akan menuangkannya ke dalam spaghetti. Ini kita matikan kompornya dan kita dinginkan sebentar. Selanjutnya kita akan memasukkan saus becamel tadi ke dalam spaghetti yang sudah kita cetak. Ini saya sengaja membuat saus becamelnya ini agak sedikit kental, agar saus becamelnya ini tidak meresap ke dalam spaghetti. Jadi untuk saus becamelnya ini lebih cantik karena dia tidak meresap ke dalam ya, ke dalam spaghetti. Ini kita akan tuangkan dan kita ratakan di atas spaghetti. Di sini karena saya terlalu banyak membuat saus becamelnya, jadi agak terlihat kebanyakan ya saus becamelnya di atas. Buat kalian yang mau bikin boleh dikurangin untuk porsi saus becamelnya. Saus becamelnya sudah rata. Selanjutnya kita akan memasukkan keju mozzarella. Untuk keju mozzarellanya ini terserah kalian menggunakan merek apa saja, tapi lebih enak jika kita menggunakan keju mozzarella untuk pizza. Jadi aromanya lebih harum dan lebih wangi ya. Untuk keju mozzarellanya ini kita parut terlebih dahulu. Tapi ini opsional, jika kalian ingin diiris-iris tipis saja boleh. Tapi di sini saya diparut terlebih dahulu. Ini kita akan ratakan di atas saus becamelnya. Sama rata ya antara dua cetakan. Selanjutnya kita akan menaburkan bubuk oregano. Untuk bubuk oreganonya ini kita taburkan tidak perlu terlalu banyak, secukupnya saja ya. Di sini agar spaghetti brulee-nya itu harum, wangi. Pokoknya rasanya nanti enak banget. Selanjutnya kita akan memanggang spagettinya. Kita panggang di sini saya menggunakan suhu 180 derajat dan di sini saya menggunakan api atas saja selama kurang lebih 20 menit. Di sini saya panggang 20 menit tapi saya tambahkan lagi 5 menit jadi totalnya 25 menit. Ini udah selesai. Ini hasil panggangannya seperti ini. Ini baunya harum sekali ya. Baunya harum, saya rasanya pengen cepet-cepet nyobain. Jadi hasilnya seperti ini. Yang mau coba silahkan dicoba. Terima kasih yang sudah nonton. Selamat mencoba.